Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya adalah Ramandika Ardia Indrawan, peserta Latsar CPNS Angkatan 2 Balai Diklat Keuangan Cimahi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing tentang salah satu wujud aksi bela negara yang saya lakukan. Nah, aksi bela negara saya ini termasuk dalam nilai bela negara kemampuan awal bela negara yang mencakupi dari indikator memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia. Nah, aksi yang saya lakukan adalah membaca dan merenungkan buku pengembangan diri. Kita pasti pernah mendengar bahwa orang-orang sukses di dunia ini adalah orang yang rajin untuk membaca buku. Dikatakan bahwa Bill Gates membaca satu buku setiap minggunya, dan Mark Zuckerberg atau pendiri dari Facebook membaca satu buku setiap 2 minggu. Lalu kemudian ada Elon Musk yang kalau ditanya bagaimana dia mengetahui cara untuk membuat roket, dia menjawab bahwa ia membaca buku. Seperti kata Mutiara bahwa buku adalah jendela dunia. Jadi melalui membaca buku kita bisa membuka cakrawala baru yang menambah pengetahuan dan wawasan kita akan hal-hal yang mungkin sebelumnya belum pernah kita ketahui sama sekali. Sebagai calon PNS dan warga negara yang baik, saya ingin memulai aksi bela negara saya dari hal-hal yang sederhana dan kecil yang bisa saya lakukan setiap harinya, yaitu dengan membaca buku. Salah satu tips yang saya pelajari untuk bisa membangun kebiasaan untuk membaca buku adalah dengan mengetahui jenis buku apa yang ingin kita baca dan memastikan bahwa isi buku yang kita baca itu relevan atau bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saat ini jenis buku yang saya gemari untuk baca adalah buku tentang self-improvement atau buku pengembangan diri. Ada dua buku yang saat ini sedang saya gemari untuk baca, ada dua buku ini. Yang pertama adalah buku The Things You Can See Only When You Slow Down atau cara untuk tetap tenang dan berkesadaran di tengah dunia yang serba cepat. Dan ada satu buku lagi yaitu Love for Imperfect Things atau mencintai ketidaksempurnaan, yaitu cara menerima diri di tengah dunia yang menuntut kesempurnaan. Dua buku ini dikarang oleh Haimin Sunim, seorang guru agama Buddha Zen asal Korea Selatan dan merupakan salah satu penulis yang hasil karyanya sangat berpengaruh dan banyak diminati oleh orang-orang di dunia. Meskipun saya sendiri beragama Kristen Protestan, saya merasa ajaran dari sudut pandang agama Buddha di buku ini bisa saya terima dengan baik tanpa menimbulkan problema yang berkaitan dengan keimanan. Karena waktu luang sifatnya terbatas, saya biasanya menggunakan bantuan timer untuk memastikan bahwa waktu luang yang saya miliki dapat saya gunakan untuk membaca dengan produktif dan waktu dapat digunakan dengan efektif. Agar apa yang saya baca dapat mudah saya pahami dan saya ingat, saya biasanya menggunakan bantuan stabilo ataupun ballpoint untuk menggarisbawahi atau meng-highlight bagian-bagian penting dan kemudian mencatat bagian penting itu. Melalui buku The Things You Can See Only When You Slow Down atau buku yang mengajarkan cara untuk tetap tenang dan berkesadaran di tengah dunia yang serba cepat, saya belajar bahwa dunia memang bergerak dengan sangat cepat, tapi bukan berarti bahwa kita juga harus ikut begitu. Terkadang kita perlu menghela nafas sejenak dan menghayati momen yang ada saat ini, sehingga kita bisa melihat hal-hal kecil atau hal-hal penting yang bermanfaat bagi diri kita. Buku ini mengajari saya untuk mencari jalan menuju keseimbangan dan kedamaian batin di tengah tuntutan di dunia ini yang begitu banyak, melalui menyadari hal-hal yang sederhana. Melalui buku Love for Imperfect Things,
atau buku Mencintai Ketidaksempurnaan itu mengajari tentang cara menerima diri di tengah dunia yang menuntut kesempurnaan. Nah, dari apa yang telah saya baca selama ini, buku ini mengajarkan bahwa bukan alasan bagi kita untuk menghindari cinta baik kepada dunia ini, kepada sesama kita, yaitu sesama manusia yang lain, dan yang paling penting adalah cinta kepada diri sendiri. Ketika kita bisa memperlakukan diri sendiri dengan penuh kasih sayang, serta bisa menerima segala kekurangan yang kita miliki, maka hal itu akan menjadi jalan untuk kita bisa menjalin hubungan yang lebih baik dengan orang lain dan bangkit dari keterpurukan, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik hari demi hari. Nah, ini tadi serangkaian dokumentasi dari aksi bela negara yang dapat saya lakukan, yaitu dengan melakukan baca buku self-improvement atau buku pengembangan diri. Saya berharap bahwa hal ini bisa menjadi rutinitas saya ke depannya dan tidak berhenti hanya saat latsar saat ini. Mari sama-sama kita majukan Indonesia dengan rajin baca buku. Terima kasih. Yang menjadikan musik begitu indah adalah jarak antara satu nada dan yang lainnya. Yang membuat pidato menjadi lebih berkesan adalah adanya jeda di antara setiap kata. Dari waktu ke waktu, hendaklah kita menarik nafas dan merasakan keheningan di antara setiap tarikannya. Haimin Sunim.